lokasi silakan berdoa terlebih dahulu. Amin. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Ayo. Oke, hadir semua ya. Sesuai yang Ibu katakan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas mengenai materi cerpen. Tentunya kayaknya di SMP kemarin kalian sudah mempelajari mengenai materi cerpen ini. Jadi yang kalian tahu mengenai cerpen ini apa sih? Cerpen itu cerita pendek. Cerita pendek. Yang lain? Apa yang kalian tahu mengenai cerpen? Selain cerita pendek? Nggak ada. Oke, jadi cerpen ini adalah suatu karya tulis. Memang benar tadi cerita pendek, karena cerpen ini karya tulis itu jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Makanya dia disebut dengan cerpen. Dan cerpen ini juga biasanya hanya menceritakan satu topik tentang satu topik saja, tidak membuat beberapa topik karena dia cerita pendek yang sekali duduk aja orang itu bisa langsung menyelesaikan bacaan tersebut. Nah, untuk kali ini lebih mendalam lagi kita akan membahas yang pertama itu mengenai unsur-unsur cerpen, di mana di sini ada dua unsur cerpen. Yang pertama itu unsur intrinsik dan yang kedua itu unsur ekstrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Ada yang pernah mendengar? Oke, mungkin lupa. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Ibaratkan kalau di toko bangunan itu bahan-bahan bangunan itu adalah termasuk ke dalam unsur intrinsik gitu. Jadi kayak untuk membangun sebuah bangunan itu adalah intrinsiknya, bagian dari dalamnya. Tapi kalau di dalam cerpen yang termasuk ke dalam unsur intrinsik itu apa saja? Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah inti dari apa yang terdapat dalam cerpen tersebut. Ide pokok dari cerpen tersebut itu yang disebut dengan tema. Nah, itu adalah salah satu unsur intrinsik pembentuk cerpen. Kemudian yang kedua itu penokohan. Tentu saja dalam setiap cerpen pasti ada penokohan karena terdapat watak-watak dari orang-orang juga yang dijelaskan melalui tokoh dalam cerpen yang dituliskan. Kemudian itu ada alur dari cerita dari awal hingga akhir, kemudian latar di mana cerita itu terjadi biasanya dijelaskan di dalam cerpen, kemudian gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Amanat ini biasanya dituliskan secara tersirat saja oleh penulis. Biasanya penulis cerpen memberikan amanat itu secara tersirat. Nah, kemudian ada unsur yang kedua itu unsur ekstrinsik. Berbeda dengan intrinsik, kalau in itu dalam, kalau eks tentu saja di luar. Berarti ini unsur membangun cerpen yang berasal dari luar cerpen itu sendiri. Tapi unsur-unsur ekstrinsik ini juga sangat membantu atau sangat tidak dapat dipisahkan dari cerpen karena ini juga pendukung dari membentuk suatu cerpen yang baik. Adapun isi unsur ekstrinsik ini terbagi atas 3. Yang pertama itu latar belakang masyarakat. Nah, apa sih maksud dari latar belakang masyarakat ini? Maksud dari latar belakang masyarakat dalam menuliskan cerpen ini adalah di mana seorang penulis itu menuliskan cerpen gimana sih kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi keadaan masyarakat di saat cerpen itu dibuat yang mempengaruhi pembuatan cerpen itu. Itu termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Jadi latar belakang masyarakat pada saat cerpen itu dibuat. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua itu adalah latar belakang penulis. Nah, latar belakang penulis ini biasanya cerpen itu juga menjelaskan, kan namanya penulis ya, biasanya tentang riwayat hidup penulis, dan juga kalau mengenai latar belakang penulis ini dalam cerpen itu tergantung dengan kondisi psikologis si penulis saat menuliskan itu biasanya berpengaruh bagaimana alur ceritanya dengan kondisi psikologis saat si penulis sedang menulis. Nah, kemudian yang terakhir itu nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, beda dari nilai dan amanat ini, kalau nilai ini lebih ke kayak di dalam cerpen itu mengandung nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan lain-lain. Nah, itu termasuk juga ke dalam unsur-unsur ekstrinsik seperti itu.
Gimana? Bisa dipahami mengenai unsur pembangun cerpen? Bisa. Ya, Ibu rasa memang cukup mudah untuk kalian memahami karena ini pasti pernah dipelajari, mungkin kalian lupa waktu SMP kemarin. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai struktur cerita pendek. Secara singkat saja, Ibu akan menggambarkan ini. Ini disebut dengan apa namanya? Benar. Struktur umum cerita pendek. Struktur. Mungkin jarang didengar oleh anak-anak sekalian mengenai struktur umum cerita pendek. Jadi struktur umum cerita pendek itu terdiri atas ini. Yang pertama itu pengenalan dari cerita. Biasanya pengenalan dari tokoh, latar belakang tokoh dan sebagainya. Nah, kemudian baru ke penanjakan konflik. Awal mula munculnya konflik dalam cerita pendek tersebut. Kemudian baru inti konflik yang dimana puncak dari cerita tersebut, inti konfliknya itu di mana. Kemudian barulah penurunan konflik, maksudnya menuju jalan penyelesaian dan penyelesaian untuk akhir cerita. Nah, ini semuanya yang disebut dengan struktur umum dalam cerita pendek. Kemudian yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan. Nah, kalau kaidah kebahasaan ini apa sih? Mungkin agak terdengar asing. Kaidah kebahasaan ini adalah ketentuan dari segi kebahasaan yang harus ada dalam suatu cerpen. Nah, jadi misalnya dalam suatu cerpen itu memuat mengenai kata kerja, kata sifat, kemudian dalam cerpen itu memuat tentang dialog-dialog, itu juga termasuk ke dalam kaidah kebahasaan. Oke, gimana tentang materi yang telah Ibu jelaskan? Apa ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup paham? Oke, kalau alhamdulillah kalau udah cukup paham, di sini Ibu memiliki 2 cerita pendek, cerpen. Ini nanti kalian baca terlebih dahulu, tapi terlebih dahulu bentuk dulu menjadi 2 kelompok. Oke. Baik, di sini Ibu akan memberikan kalian masing-masing kelompok itu 1 buah cerpen. Dan ini kalian baca terlebih dahulu ya. Nanti baru Ibu kasih instruksi untuk tugas berikutnya. Oke, Ibu kasih waktu kalian 15 sampai 20 menit untuk membaca terlebih dahulu cerpen yang telah Ibu berikan. Nanti Ibu akan memberikan tugas berikutnya kepada kalian semua. Oke, sudah selesai membaca cerpennya? Sudah. Oke, setelah membaca cerpen tadi, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar yang harus kalian isi di masing-masing kelompok. Jadi di sini kalian harus menentukan mengenai unsur-unsur dari cerpen yang telah kalian baca, kemudian tentukan struktur dari cerpen yang telah kalian baca, dan juga menentukan apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam masing-masing cerpen dari setiap kelompok yang telah kalian baca. Oke, di sini Ibu bagikan. Ini untuk kelompok pertama dan ini untuk kelompok kedua. Ya, silakan langsung dikerjakan. Setelah selesai langsung dikumpulkan ke depan ya. Kerjakan dengan cara berkelompok.
Tidak ada yang tidak membantu untuk mengerjakan soal. Oke, waktu pengerjaannya sudah selesai karena kita udah mau habis jamnya. Silakan dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu. Iya, kumpulkan dulu. Iya, cerpennya juga dikumpulkan, bawa ke sini. Terima kasih, Pipi. Ya, terima kasih. Oke, silakan ya balik ke tempat duduknya seperti semua. Nah, oke, ini untuk hasil dari kerja kelompok kalian akan Ibu